Sebelumnya sudah saya jelaskan tentang isu-isu sekitar konsolidasi yang berkaitan dengan perubahan presentasi kepemilikan perusahaan induk atas saham. Perusahaan anak dengan catatan perubahan itu tidak menjadikan pengendali itu hilang. Artinya kalau terjadi perubahan maka tidak sampai perubahan itu menjadi di bawah 50%, karena di bawah 50% itu pengendalinya sudah hilang. Baik, perubahan yang terjadi tersebut dikarenakan adanya aktivitas transaksi perusahaan induk maupun aktivitas transaksi perusahaan anak. Sekarang, saya akan menjelaskan lagi bagaimana akuisisi sahamnya tidak dilakukan di awal periode, tetapi dilakukan pada internet atau di antara periode awal dan periode akhir. Sebelum itu, aktivitas induk yang melibatkan perubahan kepemilikan saham PT induk atas PT anak meliputi apa saja? Jadi, perusahaan induk membeli saham PT anak dari yang dibeli pada orang ketiga. Apa konsekuensinya bagi PT induk, PT anak, dan kepentingan dan pengendali? Jawabannya, bagi kepemilikan saham PT induk atas PT anak bertambah dan presentasi kepentingan non-pengendali berkurang atau menurun. Baik, terkait ini PSAK 65 menyatakan bahwa kalau terjadi transaksi seperti ini yang berdampak perubahan pada kepemilikan PT induk atas PT anak, maka harus dilakukan PT induk ketika menyusun laporan keuangan konsolidasian adalah mengakui sebagai entitas. Apa yang dibandingkan sehingga muncul? Kan ada yang diperbandingkan terjadi nilai investasi saham yang dimiliki PT induk sebagai akibat pertambahan saham yang diperoleh. Bagaimana sih caranya menghitungnya? Yaitu nilai aset bersih dari PT anak dikali pertambahan kepemilikan. Nilai aset bersih dari PT anak itu untuk tanggal 31 Desember. Maka dari itu, kita harus mencari nilai aset bersih dan PT anak pada 31 Desember. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu nilai awal tahun ditambah laba awal tahun dan ditambah penyesuaiannya atau dikurang nilai penyesuaian. Yang dikatakan menambah jika PT anak mengumumkan laba, tapi jika PT anak mengumumkan rugi, maka penyesuaian mengurang. Lalu, yang perlu disesuaikan lagi adalah dividen. Apabila PT anak mengeluarkan dividen, maka dividen ini sebagai pengurang. Langkah selanjutnya, kita mengalihkan dengan berapa presentasi tambahan saham. Hasilnya berapa nilai hasil investasi atau tambahan investasi yang didapatkan oleh PT induk. Karena dia memperoleh tambahan kepemilikan saham, sehingga ada peningkatan nilai investasi pada PT anak. Lalu akan dibandingkan imbalan yang diserahkan oleh PT induk sehingga memperoleh tambahan saham. Lalu selisihnya seandainya lebih besar peningkatan investasi pada PT induk pada PT anak dibandingkan pada imbalan yang dialihkan lebih besar peningkatan investasi, maka selisih itu akan menambah ekuitas. Itu kalau selisihnya positif. Kalau sebaliknya maka itu akan mengurangi ekuitasnya. Yang kedua, itu berkaitan dengan aktivitas induk, yaitu kebalikannya. Kalau tadi induk membeli tambahan saham, sekarang kebalikannya, perusahaan induk melepas sebagian sahamnya dan dibeli oleh pihak lain. Maka konsekuensinya kepemilikan saham yang dimiliki PT induk atas PT anak berkurang atau turun. Presentasi kepemilikan non-pengendali meningkat. Apa yang dilakukan oleh PT induk? Yaitu sama, dia harus menentukan berapa perubahan investasi. Tentu perubahan berupa menurunnya investasi bandingkan dengan berapa imbalan yang ia peroleh karena ia menjual saham yang dimilikinya. Pada pihak ketiga, ia menerima berupa kas. Baik, yang ketiga aktivitas yang dilakukan oleh PT anak yaitu PT anak menerbitkan tambahan saham baru yang dibeli oleh PT induk. Maka ada perubahan kepemilikan saham PT anak. Bagaimana cara mempresentasikan atau presentasi saham pada PT induk ketika menambah saham pada PT anak? Jumlah kepemilikan tersebut, saham sebelumnya ditambah saham yang baru dibeli oleh PT anak, lalu dikalikan oleh jumlah saham yang berada pada PT anak. PT induk itu akan melakukan perhitungan apakah pemilikan ini nilai investasinya yang dimiliki PT induk meningkat. Jelas meningkat atau menambah nilai investasi pada PT anak.
Perhitungan nilai tercatat investasi sebelum dan sesudah ini memiliki selisih. Nah, untuk selisih inilah bandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh PT Induk. Jika selisih ini lebih dari uang yang dikeluarkan, maka selisih itu yang diakui sebagai penambah entitas. Baiklah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Masih tentang transaksi entitas anak menjual saham tambahan kepada pihak ketiga. Jadi, di sini perusahaan anak menerbitkan saham tambahan tetapi dijual kepada pihak ketiga atau orang ketiga. Maka konsekuensi ini akan mengurangi kepemilikan saham PT Induk pada entitas PT Anak. Maka yang pertama kita harus menghitung apakah entitas ini pada nilai tercatat itu berapa. Bisa kita lihat dampak dari penerbitan saham baru adalah turunnya kepemilikan PT Induk. Penerbitan tambahan saham yang dilakukan oleh PT Anak itu meningkatkan ekuitasnya. Karena dengan menerbitkan tambahan saham maka PT Anak mencetak modal saham pada debit. Berarti terjadi peningkatan ekuitas PT Anak. Langkah selanjutnya adalah kita harus melakukan jurnal eliminasi. Sebelum itu kita harus menghitung dulu berapa posisi dari investasi PT Induk, berapa nilai dari kepentingan non pengendali, dimulai dari saldo awal PT Induk, kepentingan non pengendali. Kemudian PT Anak mengumumkan laba bersih lalu dividen yang akan mengurangi saldo laba. Kemudian penerbitan saham baru yang ternyata menyebabkan nilai kepemilikannya menurun dan meningkatkan kepentingan non pengendali. Maka dapatlah hasil akhir dari saldo laba. Selanjutnya, jurnal eliminasi yang pertama dieliminasi adalah saham biasa dan tambahan modal di seto. Saldo laba, bagian laba non pengendali, dan laba atas PT Anak. Di kredit, ada dividen investasi pada PT Anak dan kepentingan non pengendali. Lalu, ada lagi aktivitas entitas anak membeli saham treasury dari entitas induk. Saham yang ditarik atau dibeli merupakan saham entitas induk, maka jumlah saham pada PT Induk itu turun dari sebelumnya. Karena saham yang beredar menurun, maka presentasi kepemilikan PT Induk juga menurun. Sebelum itu, kita harus menghitung apakah akuisisi saham tersebut pada nilai tercatat atau tidak. Dengan cara kalikan presentasi kepemilikan Induk dengan total ekuitas PT Anak. Jika sama dengan imbalan yang diperoleh, maka dipastikan akuisisi ini pada nilai tercatat. Contoh di sini saham PT Anak memiliki nominal 1.000 per lembar. Maka treasury PT Anak atau saham yang ditarik dari PT Induk 100.000 lembar. Dampaknya adalah menurunnya kepemilikan saham PT Induk atau saham PT Anak karena adanya perubahan jumlah beredarnya saham PT Anak. Baik, jurnal yang dibuat PT Anak, maka PT Anak akan mengakui saham treasury di debit karena saldo normalnya di debit. Saham treasury bagian dari ekuitas perusahaan dan mengkreditkan kas karena membeli saham dari PT Induk. Setelah itu, kita harus menghitung nilai tercatat pada investasi. Selisih pada nilai investasi yang disesuaikan dengan mengurangi nilai tercatat investasi, dan selisih ini tidak boleh diakui sebagai keuntungan, tetapi tambahan modal diskon. Untuk jurnal eliminasi perhitungannya sama dengan yang saya jelaskan tadi. Dengan adanya transaksi saham treasury, maka nilai investasi PT Induk turun. Untuk jurnal eliminasi sama saya jelaskan tadi juga. Kasus selanjutnya, entitas anak membeli saham treasury tapi bukan dari pihak induk, tapi dari pihak ketiga. Maka kalian sudah tahu konsekuensinya kepemilikan saham PT Induk pada PT Anak. Pasti meningkat, karena berkurangnya itu miliknya kepentingan dan pengendali. Kasus yang sama untuk sampai di sini adalah contoh ini masih menggunakan akuisisi pada nilai tercatat karena antara imbalan yang diserahkan PT Induk dengan proporsi ekuitas PT Anak yang menjadi milik Induk tetap sama. Kemudian yang ditarik sebagai treasury tetap sama yaitu sebesar 100.000 lembar. Harga yang per lembarnya sebesar 1.200. Saat ini membeli kembali pada pihak ketiga. Bedanya di sini karena yang ditarik oleh PT Anak sebagai treasury share itu dari yang dimiliki oleh pihak ketiga, maka pasti presentasi kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk itu meningkat. Baik, bagaimana cara menghitungnya? Jumlah saham yang dimiliki PT itu atau PT Induk tetap sebesar 350.000 lembar.
tapi pembagiannya menjadi 400.000 lembar. Jadi itu berkurang, yang awalnya beredar sebesar 500.000, sekarang tinggal 400.000 lembar karena 100 lembarnya disimpan sebagai treasury share PT Anak. Maka yang beredar itu turun. Maka kepemilikan PT Saham Induk itu akan naik menjadi 87%. 87 itu akan naik menjadi 87,5%. Kemudian ada pun jurnal yang dibuat oleh PT Anak, yaitu saham treasury-nya bertambah 120 juta dan kasnya berkurang 120 juta. Kemudian karena PT Induk menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya, maka dia harus melakukan perhitungan untuk berapa nilai investasi yang berubah sebagai konsekuensi dari transaksi yang dilakukan oleh PT Anak dari pihak ketiga. Baik, selanjutnya dampaknya dari konsekuensi transaksi tersebut, ekuitasnya PT Induk akan berkurang dan kepemilikan saham PT Induk meningkat. Perhitungannya sama, seperti penjelasan yang sebelumnya. Perbedaannya pada saat setelah adanya dampak dari konsekuensi transaksi tersebut, ekuitas PT Induk akan berkurang dan kepemilikan saham PT Induk meningkat. Perhitungannya sama seperti penjelasan yang sebelumnya. Perbedaannya pada saat setelah adanya saham treasury akan mengurangkan ekuitas pada PT Induk. Untuk menentukan berapa perubahan nilai tercatat pada investasi PT Induk dan PT Anak, kita kalikan sebelumnya treasury share kepemilikan saham PT Induk sebesar 70% dikali dengan total ekuitas PT Anak, maka nilai yang tercatat investasi sebesar 504 juta. Sedangkan setelah treasury share, kepemilikan nilai saham PT Induk meningkat sebesar 87,5%, dikarenakan yang ditarik itu dari pihak ketiga. Sehingga nilai tercatat investasi PT Induk atas PT Anak sebesar 525 juta, berarti yang terjadi peningkatan yaitu sebesar 21 juta. Maka kita langsung mencatat penyesuaian investasinya, yang berarti investasi pada PT Anak itu meningkat sebesar 21 juta dan ekuitas atau tambahan modal yang disetos juga bertambah sebesar 21 juta. Selanjutnya, perhitungan jurnal eliminasinya dengan adanya pembelian saham treasury ini akan mengurangkan kepemilikan kepentingan non-pengendali pada jurnal eliminasi. Kepentingan non-pengendali ini dimunculkan sebesar 75 juta lainnya dieliminasi. Adapun tambahannya itu jika penerbitan tambahan saham tersebut dilakukan pada periode interim. Misalnya bukan pada tanggal 31 Desember, tetapi pada 1 Juli. Maka penyesuaian terhadap nilai tercatat investasi yang dilakukan berdasarkan nilai ekuitas PT Anak pada tanggal 1 Juli, bukan pada tanggal 31 Desember. Baiklah, kita akan memasuki materi akuisisi pada periode interim. Sebelumnya itu menggampangkan karena pada saat sebelumnya itu mengasumsikan transaksi itu terjadi di awal periode atau di akhir periode. Padahal pada kenyataannya perusahaan itu melakukan akuisisi itu bisa dilakukan kapanpun sepanjang tahun. Maka di sini akan menjelaskan bagaimana akuisisi bukan pada awal periode atau pada akhir tahun, tetapi pada periode. Akuisisi oleh entitas induk atas entitas anak yang akan terjadi pada periode interim memiliki dampak terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Baik, menurut PSAK 65 menyatakan bahwa entitas induk memasuki penghasilan dan beban entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian, mulai dari diperolehnya pengendalian tersebut sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Baik, ini ada contoh ketika PTA mengakuisisi PTB pada tanggal 1 April, sedangkan penyusunan untuk laporan keuangan konsolidasi itu terjadi pada 31 Desember. Dengan menurut PSAK 65, maka PTA akan melaporkan laporan keuangan tersebut dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember. Karena PTA baru memperoleh pengendalian tersebut pada tanggal 1 April. Tidak boleh PTA menghitung penghasilan dan beban entitas dari PTB mulai dari 1 Januari, karena pengendalian yang diperoleh PTA itu dimulai pada tanggal 1 April. Baik, kemudian poin yang berikutnya, dividen yang dibagikan oleh PT Anak sebelumnya terjadi akuisisi, itu akan mempengaruhi nilai ekuitas PT Anak pada saat akuisisi. Nilai ekuitas entitas anak pada tanggal akuisisi diperlukan untuk perhitungan goodwill dan alokasi aset bersih teridentifikasi. Sedangkan
Dividen yang dibagikan oleh entitas anak setelah akuisisi akan diperlakukan sama seperti pembahasan bab sebelumnya. Pada saat akuisisi seluruh nilai tercatat, aset dan liabilitas pada PT anak sama nilai wajar kecuali mesin yang dinilai wajar lebih tinggi sebesar 10 juta. Jika akuisisi dilakukan pada tanggal 1 April 2015 atau dalam periode interim, maka perhitungan goodwill juga dilakukan berdasarkan nilai ekuitas tanggal akuisisi, yaitu 1 April. Pada saat jurnal eliminasi yang perlu diperhatikan adalah apakah akuisisi tersebut pada nilai tercatat dan akuisisi ini terjadi pada saat periode interim. Maka pada jurnal eliminasi ada beberapa jurnal yang harus dibuat. Ada juga jurnal eliminasi untuk goodwill serta aset dan liabilitas teridentifikasi. Selanjutnya, ada kertas kerja konsolidasian yang perlu kita ingat posisinya neraca PT Induk pada 31 Desember dan neraca PT Anak pada 31 Desember. Dan sebelahnya eliminasi dan konsolidasian. Dan selalu ingat saldo normal akuntansinya. Mungkin itu saja untuk bab 8 karena penjelasannya tadi sudah sangat kompleks. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.